Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini saya melihat begitu banyak orang-orang yang berbicara tentang tasawuf. Kalau saya perhatikan dari berbagai macam kalangan yang berbicara tentang tasawuf, baik itu seorang ulama atau orang biasa, orang tua, masih muda, laki-laki maupun perempuan, ada yang berbicara masalah tasawuf. Dan saya suka menontonnya dan saya memperhatikan dari setiap kata perkataannya, dan saya suka memperhatikan latar belakangnya, bagaimana kok bisa orang ini sampai bisa berbicara tentang tasawuf. Yang pernah saya ketahui di situ ada yang latar belakangnya karena pernah mati suri, ada yang dari olah pernapasan, ada juga dari dasar mereka tidak puas dengan apa yang mereka perhatikan tentang hal agama di kondisi saat ini, dan macam-macam lagi latar belakangnya. Tetapi di sini saya ingin memahami lebih jauh tentang apa yang dibicarakan oleh orang-orang itu. Apakah berbicara tasawuf atau hakikat itu berdasarkan akal pikirnya saja, atau mereka ini masuk ke dalam tasawuf itu sendiri, atau mereka ini dua-duanya melakukan, artinya akal pikirnya jalan dan mereka sendiri memang masuk ke tasawuf itu sendiri. Untuk penilaian saya sementara ini, kebanyakan orang-orang yang berbicara tasawuf hakikat hanya mengandalkan logika saja, akal pikir saja. Tetapi bukan berarti tidak ada yang masuk ke dalam tasawuf itu sendiri. Ada juga, tetapi dalam kalimat-kalimatnya saya bisa memperhatikan bagaimana cara dia menjelaskannya, apakah ada kontradiksi dengan syariah-syariah atau tidak. Di situ saya bisa memahaminya. Karena menurut saya begini, di saat seseorang berbicara tentang hakikat lalu ada kontradiksi dengan ajaran-ajaran syariat, maka di situ ada pertanyaan, apakah ulama-ulama dahulu yang menceritakan atau yang menjelaskan tentang hal itu lalu tidak disepakati dengan pemahaman tasawuf di zaman ini? Apakah ulama dahulu itu keliru atau salah dalam memahami ajaran agama ini? Ini kan jadi pertanyaan. Setahu saya, jikalau kita masuk ke dalam tasawuf itu sendiri, pasti tidak akan menemukan perbedaan antara apa-apa yang dikatakan oleh ulama-ulama dahulu. Artinya tidak akan menemukan kontradiksi yang begitu parah. Misalnya contohnya di dalam hal masalah Shirathul Mustaqim saja. Karena ada kalimat bahwa jembatan Shirathul Mustaqim itu bagaikan rambut dibelah 7 dan membentang begitu panjang di atas neraka, maka ada orang yang berbicara tentang hakikat di zaman sekarang bahwa hal itu adalah mitos. Di sini seakan-akan bahwa ulama dahulu dalam menjelaskan Shirathul Mustaqim itu terlalu berlebihan atau terlalu terkesan seperti diada-ada gitu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan bagi diri saya sendiri. Jadi siapa yang keliru? Dan saya mengkhawatirkan kalangan-kalangan orang yang belum tahu, setelah mengetahui hal ini, maka mereka akan ikut-ikutan menyatakan bahwa itu adalah mitos. Padahal orang-orang yang baru tahu tentang hal itu belum mengkajinya lebih jauh. Apakah benar itu adalah mitos atau ada maksud yang lain? Nah, di sini saya ingin mengomentari ulama-ulama tasawuf. Di saat ada orang yang mengomentari atau mengkritisi pemahaman mereka ini dengan kalimat-kalimat yang pedas, maka si ulama ini berkata bahwa orang yang mengkritik atau orang yang berbicara seperti itu dianggapnya pemikirannya dangkal. Dan orang yang setuju dengan ulama ini, ulama tasawuf ini, maka mereka pun akan mengiyahkan bahwa orang yang mengkritisi atau mengomentari pedas tentang hal itu dianggapnya pemikiran orang itu dangkal. Nah, saya akan mempertanyakan hal ini, apakah ulama tasawuf itu yang dangkal atau orang yang mengomentarinya yang dangkal? Nah, cara untuk memahaminya siapa yang dangkal dalam hal ini, maka saya akan mengurai masalah ini
dari belakang. Kita kan sudah sepakat bahwa syariat itu dasar, sementara tasawuf atau hakikat adalah kelanjutannya atau lebih tinggi atau levelnya di atas syariat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Allah memberikan pengetahuan syariat terlebih dahulu? Kenapa tidak langsung ke hakikat atau ke tasawuf? Ini kan jadi pertanyaan. Nah, pasti jawabannya karena manusia ini tidak mungkin diberi pengetahuan tasawuf atau hakikat secara langsung. Mesti ada tahap-tahapannya, yaitu tahapannya itu adalah syariat. Nah, dengan demikian berarti bahwa kemampuan manusia itu harus melalui syariat dahulu, karena tidak mungkin bisa masuk ke tasawuf atau ke hakikat. Nah, masalahnya di saat ada ulama yang berbicara tentang tasawuf, tentang hakikat, lalu ada orang syariat yang mengatakan atau berpikir negatif terhadap ulama itu, lalu si ulama tasawuf itu mengatakan bahwa si orang ini pemikirannya dangkal. Nah, sebenarnya yang dangkal apakah ulama tasawuf atau si orang yang masih syariat ini yang dangkal? Menurut saya pribadi yang dangkal adalah ulama itu sendiri, ulama tasawuf itu sendiri. Bagaimana cara saya untuk meyakinkan kalau hal ini adalah ulama tasawuf itu sendiri yang pemikirannya yang dangkal? Karena begini, ulama tasawuf atau ulama yang berbicara hakikat pasti sadar bahwa ilmu hakikat itu lebih tinggi. Mestinya orang yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi harus mampu memahami kondisi pemikiran si orang syariat ini. Kalau si ulama itu berkata atau menyatakan dangkal atas pemikiran si orang syariat, maka si ulama ini tidak memahami kondisi keadaan pemikiran si orang syariat. Berarti pemikiran ulama itu dangkal karena tidak mampu memahami kondisi-kondisi orang syariat. Semestinya kan kita itu harusnya berpikir gimana caranya agar pemahaman kita ini mudah dimengerti oleh orang-orang syariat secara keseluruhan. Kalau berkata tidak mungkin bisa dipahami secara keseluruhan, maka janganlah berkata dangkal kepada orang yang mengkritisinya atau yang mengomentari pedas. Karena hal itu harusnya si ulama itu sudah memahaminya kondisi seperti itu. Di mana letak kesadaran pemikiran ulama itu? Yang biasa dia katakan bahwa kesadaran kita ini harus lebih tinggi. Tetapi dalam konteks hal ini saja si ulama itu tidak mampu membuka kesadarannya, sehingga terucaplah kalimat-kalimat buruk yang menyatakan dangkal. Saya rasa bahwa si orang syariat berkata atau mengomentari dengan pedas ya wajar, tetapi tidak wajar bagi orang hakikat atau orang yang bertasawuf mengatakan dangkal ke orang syariat. Itu tidak wajar. Tetapi ada lagi ulama tidak mengatakan dangkal kepada orang yang mengkritisi buruk tentang hal apa yang diucapkan oleh dirinya. Di saat ulama ini tahu bahwa ada yang mengomentari buruk kepada dirinya, dia mengucapkan dirinya ya nggak apa-apa, masalah itu biarkan saja, aku sudah memaafkan dirinya dan mudah-mudahan Allah memaafkan orang itu. Dengan kalimat ini maka dipertanyakan tentang ketasawufan si orang itu, si ulama itu. Karena dengan kalimat ini seakan-akan ulama itu menganggap bahwa orang itu salah dan diri kita ini merasa benar. Karena dalam kalimatnya dia katakan, ya nggak apa-apa, kalaupun toh ada orang yang berbicara buruk tentang diri kita, aku sih memaafkan, nggak apa-apa. Hanya aku memohon kepada Allah agar dimaafkan dan dibukakan pintu hidayah kepada orang itu. Kalimat ini bagi orang tasawuf bahwa itu adalah sesuatu yang dipertanyakan. Bisa saja itu tercela. Apa alasannya tercela? Karena mereka, si ulama ini menganggap bahwa orang itu lebih rendah daripada dirinya. Seakan-akan dirinya itu sudah bersih. Sifat seperti ini adalah sifat sombong, yang dimana di dalam ajaran tasawuf itu hal seperti ini dilarang.
Mestinya bagi orang yang bertasawuf, yang benar-benar menjalankan tasawuf, di saat ada orang yang mengkritisi, harusnya kita itu ya istighfar, mengoreksi diri, apa kesalahan diri, dan katakan bahwa itu adalah keburukan kita karena kita tidak mampu menjelaskan sesuatu yang benar-benar masuk akal bagi orang itu. Kalau seandainya kita mampu memberikan penjelasan dengan baik, tidak mungkin orang itu akan mengatakan sesuatu hal yang buruk ke kita. Itu logika orang tasawuf harusnya seperti itu. Karena tidak mungkin sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik dibalas dengan keburukan, atau sesuatu yang buruk dibalas dengan kebaikan. Itu tidak mungkin. Dalam pengetahuan tasawuf itu tidak mungkin seperti itu. Kalau kita merasa baik, maka harus balasannya harus baik. Kalau terjadi sesuatu yang buruk, maka koreksi diri kita. Pasti ada kesalahan di diri kita. Itu yang jiwanya benar-benar bertasawuf, seperti itu. Kalau kalimat yang seperti tadi saya ceritakan dipertanyakan tentang ketasawufannya itu, coba lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kita sudah mengetahuinya bahwa Rasulullah itu satu hari satu malam 100 kali mengucapkan istighfar, artinya memohon maaf, memohon ampun. Kenapa alasannya Rasulullah bisa mengucapkan istighfar seperti itu? Karena beliau takut kalau dirinya itu salah. Sekalipun Allah telah menjamin bahwa segala kesalahan-kesalahan Rasulullah itu akan diampuni, baik yang akan datang, yang sekarang, yang masa lalu, Allah sudah menjaminnya. Tapi kenapa Rasulullah masih saja mengucapkan istighfar? Ini kan jadi pertanyaan. Apakah Rasulullah ini tidak mempercayai dengan janji-janji Allah? Nah, itu tidak mungkin. Tidak mungkin Rasulullah tidak mempercayainya. Tetapi Rasulullah takut terjebak dengan rasa sombong itu sendiri. Mentang-mentang sudah dijamin oleh Allah, lalu kita ini semena-mena. Ini membuktikan bahwa Rasulullah itu selalu tawadu, selalu sadar diri bahwa setiap manusia bisa saja terjebak ke arah yang buruk. Sesuatu yang paling buruk pada diri kita itu adalah sifat sombong. Coba lihat kisah iblis, yang dimana si iblis ini dulunya kan ma'rifatullah, mengenal Allah, tetapi cuman gara-gara sombong iblis jadi dijatuhkan. Nah, ini Rasulullah pun dengan hal ini ingin menyampaikan kepada diri kita bahwa hati-hatilah dengan sombong itu sendiri. Saya mengomentari hal ini maksudnya tidak lain agar kita bisa saling mengoreksi atas kesalahan-kesalahan kita. Sebenarnya komentar-komentar saya ini atau kritikan saya ini bukan hanya ditujukan kepada ulama-ulama itu sendiri, tetapi ini ditujukan kepada diri saya sendiri. Karena kemungkinan besar bahwa kritikan saya yang dilontarkan untuk ulama itu sesungguhnya bisa saja kepada diri kita. Dan itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Karena bagi saya, kritikan yang diucapkan diri kita ke orang lain itu sesungguhnya ya untuk diri kita sendiri. Dan saya merasa yakin bahwa ulama-ulama yang berbicara tasawuf tidak akan marah jika dikritik sepedas apapun. Alasannya karena ulama tasawuf pasti lebih memperhatikan tentang perilaku akhlak hatinya atau perilaku hatinya. Jadi kalau seumpama gampang marah, gampang tersinggung, atau gampang yang kayak gitu, maka dipertanyakan tentang ketasawufannya.